Ya, puji Tuhan. Saya akan share dulu. Kita punya share lagu pujian. Ya, biar bisa kita menyanyikan sama-sama. Ya, oke, baik. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pertama-tama pujian kita, bagaikan bejana siap dibentuk. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya kita bersatu teduh terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu teduh memulai acara ibadah kita bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Rutan Siak. Mari kita bersatu teduh sejenak, dimulai. Amin, satu teduh selesai. Amin. Mari kita angkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu, dan apa yang seterusnya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu
Baik, saya minta satu orang dari saudara kita yang ada di Rutan Siak membawa kita di dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Silakan saudaraku. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara kita yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan ibadah kita di pagi hari ini. Baik, kita akan menyanyi lagi pujian, satu pujian dengan semangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Ya, liriknya, syairnya sudah ada. Ya, sudah ada di layar. Oke. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk menyanyikan sekali lagi satu pujian dengan kegirangan, dengan sukacita. Bersama-sama kita bertemu dalam kasih Kristus, berkumpul dalam anugerahnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Mari bersuka cita semua di dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Mari bersuka cita semua di dalam kasih Tuhan. Saudaraku, saudaraku dan saudariku, Allah kita selalu kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam kasih Tuhan. Saudaraku, saudaraku dan saudariku, Allah kita selalu kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam kasih Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan dan kepada belas kasihan-Mu. Di pagi hari ini kami bersyukur karena saudara-saudara kami ini semuanya dipelihara oleh Tuhan. Keluarga mereka dipelihara oleh Tuhan dimanapun berada. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Mereka tetap kuat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Dengan segala situasi, tantangan apapun, mereka tetap dengan penuh semangat datang memuji memuliakan Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi fondasi yang kuat bagi mereka untuk mengambil setiap keputusan yang baik dalam hidup mereka, dalam hidup keluarganya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak semuanya. Terima kasih hati yang selalu terbuka untuk dibenahi, dibentuk, dan juga diberikan kebaikan dan juga kemajuan di dalam Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu lah yang meneguhkan hati mereka untuk melihat bahwa pengharapan di dalam Kristus Yesus adalah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu, bersyukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak semuanya, ya. Puji Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya, Bapak sekalian, saudara-saudara kami yang ada di sana, dan juga semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu bagaimana kasih Allah yang luar biasa mengubah hidup kita, ya. Dan ini akan saya bacakan dari teks firman Tuhan Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, saya akan membacakan. Saudara-saudaraku di sana, saya bisa share screen ya sebentar ya, supaya bisa dibaca firman Tuhan ini sebentar. Saya akan bukakan sebentar dulu supaya nanti bisa
lebih ya. Oke, sabar sebentar. Nah, Filipi pasal 3 ayatnya, mulai dari ayatnya yang saya akan membaca dari ayatnya yang keempat ya. Oke. Ya. Saudara-saudaraku sudah melihat ya di belum? Oke, saya sebentar. Saya share screen dulu ya. Ya, ini dia. Baik. Ya, puji Tuhan. Sudah terbaca ya, saudaraku ya. Dari ayatnya yang keempat akan saya baca. Ya, bisa terlihat dari sini di ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Kemudian ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya ulangi, akan baca lagi di ayatnya yang ke-7 ya, sampai ayatnya yang ke-8. 2 ayat ini kita perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus, aku, Paulus, telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini kita sangat terberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca, baru saja kita dengar bersama, ya. Karena di sini adalah merupakan kesaksian daripada seseorang yang dulu memiliki suatu latar belakang kehidupan di mana dia adalah orang yang boleh dikatakan kalau di hadapan Tuhan, orang ini yaitu Paulus, dulu namanya adalah Saulus, adalah seorang yang sangat luar biasa membenci Tuhan. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, kalau ketika dulu dia adalah orang yang sangat benci kepada Tuhan dan dia selalu ingin melakukan sesuatu yang bertentangan kriminal, di mana dia katakan bahwa di ayat berapa tadi? Di
ayatnya yang ke-6 ini ya, saya perlihatkan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi dia dulu adalah orang yang sangat brutal. Ya, dia adalah orang yang menganggap dirinya benar apa yang dilakukannya, tetapi dia dalam posisi belum mengenal kebenaran. Ya, dan itu fase kehidupan daripada Paulus ini dulu. Dan dia itu bangga dengan apa yang dilakukannya dulu. Ya, dia bangga dan dia merasa bahwa itu adalah benar, dan dia merasa itu adalah penting, dan dia merasa itu adalah sesuatu yang membanggakan dirinya, mungkin membanggakan kelompoknya dan lain sebagainya. Tetapi dia akhirnya menyadari setelah dia mengenal akan kebenaran Kristus, setelah dia ditangkap oleh Kristus, setelah dia ya dalam perjalanannya ke Damsyik, di mana dia ingin membunuh lebih banyak lagi orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu, tetapi Tuhan itu menentukan perjalanan hidup setiap orang dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Dan kemudian Tuhan hentikan itu. Ya, bagaimana cara Tuhan menghentikannya? Tuhan tangkap dia, Tuhan perlihatkan dirinya kepada Saulus. Yesus yang di surga memperlihatkan dirinya kepada Saulus, dan di situ Saulus melihat cahaya kemuliaan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan kemudian Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, kemudian Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Disitulah saat perjumpaan pengenalan daripada Saulus kepada kuasa kasih Kristus yang mengubahkan hidupnya. Ya, dan saudara-saudara tahu, Alkitab menceritakan bahwa sejak saat itu Saulus mengenal kasih Kristus, mengenal Yesus Kristus yang mati disalibkan, yang sudah berkorban baginya, yang sudah mengampuni segala dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan di sini kita lihat bahwa Saulus menceritakan, mengulang kembali lagi supaya jangan ada orang lagi yang menganggap bahwa masa lalunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu masih dianggap penting untuk meraih atau menjalani kehidupan di dalam Kristus, ya. Karena itulah dia mengingatkan di ayat 7 tadi, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya. Jadi itu cara pandang dia, paradigma lama, cara berpikir lama, begitu ya, yang melihat bahwa apa yang diputuskan oleh pikirannya sendiri tanpa mengkonfirmasi dengan kehendak Tuhan atau tanpa menyadari bagaimana kehendak Tuhan, itu semuanya sia-sia, tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan Saulus, tidak, ya. Tapi sekarang yang sangat luar biasa adalah bagaimana yang dia sadari dan yang dia mengerti, dan bagaimana dia mengalami perubahan yang sangat drastis, ya, di hadapan Tuhan. Maka ada kata-kata sekarang, dahulu sekarang, dahulu sekarang. Karena saya sudah pernah sampaikan juga dari firman Tuhan, kita sebagai orang yang mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengevaluasi hidup kita dengan tiga tahapan waktu yang kita jalani. Apa yang dahulu, apa yang sekarang, dan apa yang akan datang. Ya, karena kadang-kadang apa yang kita alami sekarang itu adalah akibat daripada apa yang kita lakukan dahulu. Nah, sama seperti Paulus ini, ya, Saulus ini. Tapi yang paling penting adalah bagi dia apa yang terjadi sekarang ini, ya, sehingga dia katakan apa yang merupakan keuntungan bagiku dulu, di mana dia merasa orang yang hebat, bahwa dia merasa adalah orang yang bisa bertindak sesuka hatinya, dia merasa bahwa dia adalah orang yang bisa melakukan apa saja sekehendak hatinya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang setelah dia mengenal kasih Kristus dan bagaimana Tuhan menahan kehendaknya supaya Saulus itu tidak terus berlanjut di dalam keinginannya untuk menyakiti orang-orang jemaat Tuhan pada saat itu, sekarang Tuhan ubah hidupnya 180 derajat berputar, dan sehingga dia katakan apa? Bagaimana dia sekarang menilai, menghargai kehidupan, saudara-saudara?
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku menurut penilaian dia dulu, tapi sekarang sesudah mengenal Kristus, dia merasa bahwa semuanya ternyata sia-sia apa yang dilakukannya yang dahulu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Karena inilah merupakan fase, tahapan di mana kita melihat kehidupan kita yang sekarang, menata kehidupan kita yang sekarang di dalam Kristus. Setelah kita, apa yang dikatakan oleh Saulus di sini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ini yang sangat penting, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena ada orang yang hidupnya dari dulu, sekarang, dan seterusnya juga sampai dia meninggalkan dunia ini tidak ada perubahan. Tidak pernah ada suatu kesadaran, pengenalan akan bagaimana dia mengenal akan Kristus Yesus. Karena inilah yang paling penting dalam semua aspek kehidupan kita. Boleh kita mengenal apa saja. Mengenal pengetahuan yang tinggi-tinggi. Mengenal segala macam pengalaman. Bisa keliling dunia dan lain sebagainya. Mengenal berbagai macam harta benda segala macam. Boleh saja kita semuanya mengalami itu di dunia ini. Tapi lebih daripada itu, yang dikatakan adalah di sini. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ini adalah yang paling penting dalam fase kehidupan kita, dan kita start poin daripada titik balik kehidupan kita untuk menjadi berguna, menjadi orang yang berharga di mata Tuhan dan juga di mata manusia adalah kalau kita benar-benar sudah mengenal akan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin kita berpikir begini, ya saya sudah mengenal Kristus Yesus, ya, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus ini kita harus betul-betul berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, ya. Karena Paulus mengatakan di sini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sesuatu yang sangat drastis dan bisa dikatakan sangat radikal dalam cara berpikirnya Paulus ini setelah diubah oleh Kristus. Bagaimana sekarang pengenalan akan kasih Kristus itu adalah merupakan sesuatu nilai yang tertinggi di dalam kehidupannya dan yang paling dia syukuri, ya. Nah, sehingga dia katakan di ayatnya yang ke-9, bagaimana pengenalan akan Kristus itu sebetulnya benar-benar dialami oleh Saulus, oleh Paulus. Ayat 9, berada di dalam dia, berada di dalam Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu perkataan yang sangat dahsyat, berada di dalam Yesus. Ya, bisa saja kita berada di dalam suatu tempat di mana mungkin kita berada di tempat yang indah, yang luar biasa, yang menyenangkan. Ya, bisa saja kita berada di antara orang-orang yang hebat. Bisa saja kita berada di tempat di mana kita tertekan, atau mungkin bisa saja kita berada di tempat di mana kita tidak suka atau merasa kita susah atau merasa sulit dalam kehidupan. Ya, itu memang di dunia ini adalah pengalaman yang berganti-ganti dalam kehidupan umat manusia. Ya, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa adalah bagaimana seseorang berada di dalam Yesus, ya, berada di dalam Tuhan, berada di dalam Kristus. Dan itu dia katakan, Saulus mengatakan, dan berada di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi, ini adalah merupakan suatu nilai yang tertinggi dan yang bisa diperoleh setiap orang tanpa kecuali kalau dia mau. Ya, kebenaran apa? Kebenaran dinyatakan jadi benar oleh karena kita percaya kepada Kristus, dan kebenaran yang kita terima itu adalah berdasarkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kita percaya kepada salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, lunas dibayar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di Rutan Siak semuanya, ya.
Tidak peduli saudara-saudara bagaimana cara Tuhan menangkap kita, bagaimana cara Tuhan untuk memperkenalkan kebenarannya kepada kita. Yang paling penting adalah sekarang kita mengerti siapa kita di dalam Kristus, dan bahwa hidup kita sudah diubahkan dengan kuasa kasih Kristus, dan kita bisa menatap dan menata masa depan kita yang cemerlang, yang indah, dan bersama dengan Kristus kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Ya, soal pengalaman-pengalaman dalam kehidupan di dunia ini terlalu banyak, bermacam-macam pengalaman, dan tidak akan ada yang sama pengalaman satu orang dengan orang yang lain. Ya, tidak jadi permasalahan. Itu bukan hal yang paling dipermasalahkan, saudara-saudaraku. Karena di dunia ini kita akan menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam kemelut kehidupan, dan berbagai macam cobaan kehidupan, dan berbagai macam permasalahan kehidupan, baik senang maupun tidak senang, baik suka maupun duka, dan segala macam perubahan-perubahan akan terjadi oleh situasi-situasi di dunia ini. Ya, saudara-saudara tahu seperti sekarang ini, puji Tuhan ya, kita sudah melihat bahwa di dalam keadaan bangsa dan negara kita, warga negara Republik Indonesia, boleh saat ini kita semua mulai lega, bernafas lega. Karena apa? Karena kita lihat pandemi COVID-19, virus ini sudah mulai mereda, dan sudah mulai terlihat ada kebebasan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau bertemu dan berjumpa, beribadah di tempat ibadah sudah bisa lebih banyak sekarang ini, dan sudah bisa berjumpa keluarga dengan keluarga dan lain sebagainya semuanya. Ya, anak-anak sekolah sudah bisa bersekolah, berkumpul kembali dan sebagainya. Itu semuanya merupakan kabar yang baik untuk kita semuanya. Ya, kita bersyukur itu. Atas kebaikan Tuhan diberikan kita kesehatan dan dipulihkan bangsa kita menjadi sehat kembali. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang tantangan kehidupan, berbicara tentang persoalan kehidupan itu tidak akan pernah tidak ada habisnya. Ya, dan cenderung sebetulnya masalah-masalah kehidupan itu kedepannya bukannya bertambah ringan, bukan bertambah mudah, ya, bukan bertambah enteng, tetapi sebenarnya masalah-masalah kehidupan itu akan menjadi bertambah berat. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena iblis belum ditangkap oleh Tuhan. Ya, kenapa belum ditangkap oleh Tuhan? Karena segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi iblis, setan-setan akan bekerja terus di hati manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak mau menaruh iman atau kepercayaan kepada Kristus yang sudah menebus segala dosanya. Maka orang-orang itu akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menyusahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Karena manusia itu akan cenderung menjadi egois, dan itu yang dinyatakan oleh Saulus di sini, bahwa meskipun dia adalah seorang yang taat beragama, ya, meskipun dia adalah seorang yang berpunya jabatan di dalam keagamaan, meskipun dia adalah orang yang setia menyelidiki kitab suci, meskipun dia adalah orang yang merasa hidupnya adalah paling saleh, tapi kalau tidak ada di dalam Kristus, tidak ada di dalam Tuhan, maka tetap saja setiap waktu bahwa iblis bisa menggunakan dia menjadi malapetaka bagi orang lain. Itu pengalaman daripada Saulus. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah indahnya hidup kita di dalam Kristus. Bahwa kita boleh percaya sekali Tuhan Yesus menangkap kita, sekali Tuhan Yesus mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, sekali Tuhan Yesus mengaruniakan keselamatan, kepastian masuk surga bagi kita, sekali Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan menjadikan kita ahli waris surga, maka kita percaya sampai selama-lamanya hidup kita pun akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Itu yang kita lihat yang dialami oleh Saulus, yang bahkan sesudah dia menjadi orang yang sudah mengenal Kristus dan sudah banyak dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan firman-Nya, menyatakan Injil Kristus, menolong banyak orang. Dan bahkan dia pun tidak luput dari masalah-masalah kehidupan oleh situasi-situasi di dunia ini. Dari mana kita tahu? Bahkan ketika dia menulis kitab surat Filipi ini, firman Tuhan ini, dia ada di mana, saudara-saudaraku? Dia ada di dalam penjara. Ya, ketika dia dulu adalah orang yang belum mengenal Kristus, ya, dia memasukkan orang ke dalam penjara. Tetapi sekarang sesudah dia mengenal Kristus, malah dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara-saudaraku, ya kan? Tapi bukan karena dia lagi sama seperti yang dulu.
Kalau dulu dia melakukan segala sesuatu menurut kebenaran dirinya sendiri, tetapi sekarang dia melakukan kebenaran karena kebenaran Kristus, dan meskipun ada resiko yang harus dihadapinya, dia harus masukkan ke dalam penjara, dia tetap bersukacita di dalam Kristus. Amin. Itu yang paling penting, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang ada saat ini di Rutan Siap, meskipun saudara-saudara posisi saat ini di dalam kondisi di mana terbatas, di dalam segala sesuatu terbatas, ya, dalam pergaulan terbatas, dalam bertemu dengan keluarga terbatas, saudara-saudara, ada Tuhan di dalam hatimu, ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan Yesus yang menyertaimu, yang penuh kuasa dengan kasih-Nya mengubah hidupmu menjadi benar dan mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan menjadi sesuai dengan kehendak Allah, sehingga engkau bisa merasakan damai sejahtera Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Ya, orang di luar, orang di dalam, atau di mana saja, saudara-saudaraku, bukan itu yang menentukan bagaimana kondisi hati dan pikiran serta bagaimana kita merespon akan Tuhan. Itulah yang paling penting. Saudara, kalau percaya kepada firman Tuhan ini, bahwa Paulus katakan bahwa di dalam Yesus saudara dan saya berada di dalam Kristus, bukan karena kebenaranmu, bukan karena kebenaranku, bukan karena perbuatanmu, bukan karena perbuatanku, dan bukan karena usahamu, juga bukan karena usahaku, tapi semata-mata karena Tuhan berbelas kasihan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal, mengaruniakan kepada kita kepastian anugerah-Nya, dan menjamin kehidupan kita, masa depan kita, bahwa di dalam Kristus Dia sudah mempersiapkan segala yang terindah, yang terbaik bagi kita. Itu yang harus, sikap yang harus kita nyatakan, saudara-saudaraku, ya. Kita tidak mengetahui semua hal, kita tidak tahu hari esok, tetapi bukan itu yang paling utama. Yang kita tahu adalah firman Tuhan mengatakan, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga saudara-saudara dan saya, kita semua yang sudah mengenal kebenaran Kristus, yang sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga, bagi saudara dan saya harus bertekad dan harus benar-benar memberikan komitmen bahwa aku yang dulu bukannya aku yang sekarang. Ya, itu yang paling penting. Seperti yang Paulus katakan, apa yang dahulu itu kuanggap keuntungan, merasa bangga, merasa bahwa saya itu bermakna, tetapi dengan pengalaman ini, ya, dengan pengalaman Saulus mengenal Kristus Yesus, dia memperbandingkan, dia sekarang berhitung, oh tidak, ya, pengalaman hidup, melakukan hidup di dalam kehendak Tuhan Yesus adalah pengalaman kehidupan yang maha penting, yang tidak bisa dinilai dan dihargai hanya dengan ukuran manusia. Ini yang menjadi tekad bagi saudara-saudaraku yang ada di Rutan Siak, dan juga tekad bagi saya dan kita semua, bahwa mengenal kasih Kristus, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Allah, ya, itulah yang menjadi fokus yang bisa membuat kita stabil di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja membuat pikiran kita stabil, hati kita stabil, pikiran kita, dan juga segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan menyediakan, sehingga kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan seperti Paulus, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Situasi-situasi di dunia ini akan berubah. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi hari esok. Tidak tahu kita apa yang terjadi. Karena memang di dunia ini segala macam perubahan akan terjadi. Dan itu, saudara-saudaraku, tidak bisa kita memprediksi apapun. Tapi di dalam Tuhan kita boleh yakin, boleh percaya bahwa hidup saudara, hidup saya, hidup semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima kebenaran di dalam Kristus Yesus, maka kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus itu akan menguasai kita, mengendalikan kita, sehingga kita boleh menata masa depan kita, masa depan keluarga kita, saudara-saudara kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Boleh kita tetap berharap bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu adalah indah pada waktunya. Amin. Karena itu saudaraku, mari firman Tuhan mengajak kita, mari kita hargai kasih Kristus yang menjadikan pengalaman kita menjadi sangat berharga, dan kita bisa melihat dengan murni
dalam situasi di mana Tuhan menangkap kita, di mana situasi di mana Tuhan memberikan kepada kita suatu keadaan di mana kita bisa merenung, menyadari dan banyak waktu untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka disitulah saudara-saudara dan saya akan memiliki suatu titik balik bagaimana kita melihat menatap masa depan kita di dalam Kristus adalah sesuatu yang indah luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan merancang hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya dan menjadi kepujian, sukacita bagi keluarga kita dan bagi orang-orang yang terhubung dengan kita. Percayalah, ini adalah firman Tuhan, ini bukan teori manusia, ini adalah kebenaran Allah, ini bukan kebenaran manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudaraku, ya, dan mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Itulah yang bekerja di dalam setiap pikiran hati daripada orang-orang yang mau percaya kepada firman-Mu. Karena Engkau bekerja secara ajaib di luar daripada nalar manusia. Tetapi kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang sangat masuk akal, dan pikiran kami menerimanya, dan hati kami menerimanya, dan jiwa kami bersorak-sorai memuji nama-Mu. Saudara-saudara kami semuanya yang ada di Rutan Siak sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menanamkan kebenaran firman ini di dalam hati mereka, sehingga saudara-saudara kami tetap menaruh dan percaya harapan di dalam Kristus, menatap masa depan itu selalu indah pada waktunya. Biarlah saudara-saudara kami di sana tetap yakin dan percaya, dan sungguh-sungguh memberikan dirinya diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, dan selalu terbuka kepada perubahan untuk Tuhan bekerja di hati mereka semuanya. Roh Kudus yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik, kita akan memberikan pemberian kita, persembahan kita, saudara-saudara, dan